Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Hairunida. Yang kedua, Siti Rahmah. Yang ketiga, Ahmad Syarifuddin. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Khafiat Sholat Fardu dan Sholat Qashar. Khafiat Sholat Fardu. 1. Pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan dilaksanakan oleh setiap muslim setiap hari. Sholat fardu juga dikenal dengan sebutan sholat 5 waktu, karena jumlahnya 5, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat fardu hukumnya adalah wajib. 2. Syarat sholat fardu. Syarat sholat adalah hal yang harus terpenuhi untuk sahnya sebuah ibadah sholat. Syarat ini harus ada sebuah ibadah sholat yang dilakukan. Bila salah satu syarat sholat ini tidak terdapat, maka sholat itu menjadi tidak sah hukumnya. Syarat sholat itu ada 2 macam. Pertama, syarat wajib, yaitu syarat apabila terpenuhi, maka seseorang wajib melakukan sholat. Kedua, syarat sah, yaitu syarat agar sholat itu hukumnya sah. 1. Syarat wajib sholat. Bila semua syarat wajib terpenuhi, maka wajiblah bagi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk melakukan ibadah sholat. Sebaliknya, bila salah satu dari syarat wajib itu tidak terpenuhi, maka dia belum diwajibkan melakukan sholat. Adapun yang termasuk dalam syarat wajib sholat adalah hal-hal berikut ini. A. Beragama Islam. B. Balik. C. Berakal. 2. Syarat sah sholat. Syarat sah adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan sholat agar sholatnya menjadi sah hukumnya. A. Muslim. B. Berakal. C. Tahu waktu sholat sudah masuk. D. Suci dari najis. E. Suci dari hadas kecil dan besar. F. Menutup aurat. G. Menghadap kiblat. 3. Rukun sholat fardu. Bacaan dan gerakan dalam sholat terdiri atas 2 bagian. Yang wajib dikerjakan, yaitu yang disebut dengan rukun sholat, dan yang tidak wajib tetapi dianjurkan atau disebut sunnah sholat. Yang dimaksud dengan rukun-rukun sholat ialah gerakan dan bacaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sholat. Meninggalkan salah satu rukun sholat mengakibatkan sholat menjadi batal atau tidak sah. A. Niat. B. Takbir. C. Berdiri bagi yang kuasa. D. Membaca Al-Fatihah. E. Rukuk dengan tumakninah. F. I'tidal dan tumakninah. G. Sujud dengan tumakninah. H. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. I. Membaca tasyahud. J. Duduk ketika membaca tasyahud. K. Membaca atas sholawat Nabi. L. Salam. M. Tertib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Syarifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Syarifuddin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu hal yang membatalkan dan diperbolehkan dalam salat fardu. Hal-hal yang membatalkan dalam salat. Pertama, yakin adanya hadas. Kedua, meninggalkan salah satu rukun atau syarat dengan sengaja atau tanpa alasan. Ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Keempat, berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan salat. Kelima, tertawa. Keenam, lewatnya perempuan balik
keledai, atau anjing hitam di antara orang yang salat dan tempat sujudnya. Hal yang diperbolehkan dalam salat. 1. Berjalan untuk keperluan. 2. Menggendong anak kecil. Ketiga, membunuh al-aswadain atau kalajengking dan ular. 4. Menoleh dan memberi isyarat untuk keperluan. 5. Meludah di baju atau mengeluarkan sapu tangan dari saku. 6. Memberi isyarat untuk menjawab salam. 7. Mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita jika terjadi sesuatu dalam sholat. 8. Mengingatkan imam. 9. Mencolek kaki orang yang sedang tidur. 10. Menahan orang yang ingin lewat di depannya. 11. Menangis. Salat jamak. Pengertian jamak kashar. Menurut bahasa, makna kata kars secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas. Sedangkan menurut istilah definisi kars sholat adalah mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hal yang membolehkan mengkashar dan menjamak. Pertama, niat. Kedua, jarak. Ketiga, melewati batas tempat tinggal. Keempat, punya tujuan pasti. Tata cara salat jamak kashar. Dalam menggabungkan dua salat, dianjurkan cukup dengan 1 adzan dan 2 kali iqomat untuk tiap-tiap salatnya. Jamak itu ada 2 cara, yakni pertama, jamak takdim. Jamak takdim yaitu menjamak salat di waktu salat yang pertama. Contohnya, menjamak salat zuhur dan asar di waktu zuhur, dan menjamak salat maghrib dan isya di waktu maghrib. Riwayat dari Imam Ahmad dan satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang paling mengarah tata caranya, yaitu 1. Salat di waktu yang pertama, zuhur sebelum asar atau maghrib sebelum isya. 2. Berniat jama takdim pada salat pertama agar berbeda dari salat-salat biasa. 3. Berturut-turut dalam mengerjakan di antara keduanya, sehingga antara keduanya tidak berselang lama, yakni lebih kurang selama 2 rakaat ringan, tetapi di antara kedua salat itu diperbolehkan bersuci, adzan dan iqomah. Ketentuan ini berlaku bagi jamak takdim, sedangkan untuk jamak takhir tidak berlaku. 4. Kedua salat dilakukan secara tertib, yakni dimulai dengan salat pertama terlebih dahulu, zuhur atau maghrib. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Rahmah. Baik, saya Siti Rahmah. Saya akan melanjutkan materi jamak takhir, yaitu menjamak sholat di waktu sholat yang kedua. Contohnya menjamak sholat zuhur dan asar di waktu asar, dan menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya. Menurut mazhab Hanbali, tata cara sholat yaitu: yang pertama, salat dilakukan di waktu yang kedua, asar atau isya. Yang kedua, berniat sejak waktu yang pertama bahwa ia akan melakukan sholat pertama itu di waktu yang kedua, supaya ada maksud yang jelas untuk mengerjakan sholat yang pertama dan tidak meninggalkan begitu saja. Yang ketiga, sholat yang dilakukan terlebih dahulu adalah sholat asar atau isya terlebih dahulu, baru kemudian sholat zuhur atau maghrib, dan juga bisa dilakukan sholat zuhur atau maghrib terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat isya. Jarak safar jamak kasar. Yang pertama, menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak 4 buruk. Dasar dari jarak 4 buruk adalah apa yang selalu dilakukan oleh 2 ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Mereka berdua tidak pernah mengqasar salat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud.
dan tidak ada yang menentang hal itu dari para sahabat yang lainnya. Yang kedua yaitu 2 hari perjalanan. Menurut semua ulama sepakat bahwa meskipun disebut masa perjalanan 2 hari, namun yang dijadikan hitungan sama sekali bukanlah masa tempuh, tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh dari masa itu selama 2 hari perjalanan. Pertanyaannya, kalau memang yang dimaksud dengan jarak di sini bukan waktu tempuh 2 hari, lalu mengapa dalilnya malah menyebutkan waktu dan bukan jarak? Jawabannya karena masa Rasulullah SAW dan beberapa tahun sesudahnya, orang-orang terbiasa menyebutkan jarak antar satu negeri ke negeri lainnya dengan hitungan waktu tempuh, bukan dengan skala kilometer atau mil. Kesimpulan. Yang pertama, salat qasar adalah menyingkat salat fardu yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat, dan ini dikerjakan oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Kedua, salat jamak adalah mengumpulkan 2 salat wajib dalam waktu yang sama, misalnya salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya, bisa dengan jamak takhir. Yang ketiga, salat jamak juga boleh dikerjakan oleh orang yang tidak sedang berpergian, mungkin karena hari hujan, karena sakit, atau karena sebab atau keperluan lain yang mendesak. 4. Hukum salat qasar apabila dilakukan dalam perjalanan adalah wajib. Akan tetapi ada pula ulama yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad, jaiz, yaitu boleh. Sedangkan salat jamak juga boleh, dan mengqasar salat itu merupakan sedekah yang dikaruniakan Allah kepadamu semua. Maka terimalah sedekahnya itu. Kelima, jarak bolehnya mengqasar adalah 1 fasa yang sama dengan 3 mil, dan memulai mengqasarnya adalah apabila telah keluar dari rumah tempat tinggal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.